Saya melihat hari ini di media sosial ternyata masih ada sebagian orang yang masih membahas tentang satu yang namanya hustle culture, work-life balance, dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya mengenai hal tersebut, saya memilih menggunakan konsep work-life harmony, yaitu suatu kondisi di mana seseorang bisa mengharmonisasikan antara kehidupan di pekerjaan dengan kehidupan yang lain, seperti misal kehidupan di keluarganya, kehidupan sosialnya, di komunitas, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi, itu memungkinkan seseorang bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, saya ingin menjelaskan bahwa hidup itu kan bukan melulu tentang kita bekerja, menghasilkan uang, dan lain sebagainya. Melainkan ada 8 aspek dalam kehidupan ini yang harus dikembangkan, yaitu finansial, bisnis atau karir, rekreasi, sosial, keluarga, spiritual, kesehatan, dan juga pengembangan diri, yang dimana antar aspek kehidupan tersebut itu saling berkaitan. Sayangnya, realita di dalam kehidupan berbeda dari apa yang saya ceritakan tadi. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang terlalu berfokus kepada satu aspek saja, sehingga secara tidak sadar maupun secara tidak langsung meniadakan aspek kehidupan yang lain. Kebanyakan kasus datang dari ketika seseorang terlalu berfokus untuk mengejar kondisi finansial atau pekerjaan yang diinginkan, entah itu bisnis maupun karir, sehingga seseorang rela untuk mengorbankan ya kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, kesehatannya, bahkan spiritualnya, hanya supaya bisa mendapatkan dan mencapai kondisi finansial atau pekerjaan baik di bisnis maupun di karir yang diinginkan. Kira-kira apa efeknya? Kita bisa melihat banyak sekali karena orang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu yang berkualitas untuk keluarganya, sehingga cepat atau lambat keluarganya berantakan. Karena seseorang itu terlalu berfokus pada pekerjaan, dia sampai lupa menjaga kesehatannya, sehingga cepat atau lambat kesehatannya mudah untuk menurun, sehingga kesehatannya mudah terganggu, dan juga di dalam kehidupan sosialnya juga terimbas, ya, juga terganggu juga karena tidak punya waktu yang berkualitas untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya, komunitasnya, dan lain sebagainya, sehingga secara tidak sadar maupun secara tidak langsung menyabotase kualitas dari hidupnya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengembangkan dan menyeimbangkan 8 aspek kehidupan tadi? Ada 2 strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah di awal tahun kita selalu membuat satu yang namanya resolusi, ya, untuk setahun ke depan. Nah, itu coba kita bisa berfokus kepada 3 aspek yang terpenting, ya. Dari 8 itu kita pilih mana 3 besar yang dirasa ini paling penting untuk kita capai terlebih dahulu. Contoh misalkan di tahun ini saya ingin berfokus kepada aspek finansial, bisnis ataupun karir, dan juga kesehatan misalkan. Nah, kita berfokus pada 3 hal ini. Nanti pada saat salah satu dari 3 ini di tengah perjalanan bisa tercapai duluan, baru nanti kita mulai memikirkan aspek yang lain. Misalkan, oh ternyata aspek kesehatan sudah tercapai duluan nih. Jadi kita bisa mulai memikirkan untuk mengembangkan aspek yang mana. Misalkan, oh saya kepingin kehidupan spiritual saya lebih baik misalkan, ya sudah, bikin goal baru tentang aspek spiritual. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah di awal tahun buat goal setiap aspek dalam kehidupan lalu dijalankan bersamaan secara perlahan. Karena tentu saja kita berfokus kepada 3 besar atau berfokus pada semuanya itu butuh proses yang berbeda juga. Tapi bebas saja dari teman-teman mana yang sekiranya yang cocok untuk digunakan. Saya belajar dari salah satu inspirator saya, yaitu Bapak Chandra Putra Negara. Beliau mengatakan bahwa apa yang membedakan antara orang kaya dengan orang sukses? Orang kaya berfokus pada pengembangan finansial dan bisnis maupun karir. Jadi orang kaya hanya berfokus kepada materi saja. Orang yang sukses dalam kehidupan adalah orang-orang yang berfokus untuk mengembangkan semua aspek
dalam kehidupan, sehingga bisa memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.